Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, ini ada tips penting dari kita Sobat Kicau Mania ya. Ini minyak kelapa seperti yang kita sampaikan di konten yang kemarin, konten yang sebelumnya. Nah berikut manfaat minyak kelapa Sobat Kicau Mania untuk anakan murai batu, terutama untuk kita urut kakinya Sobat Kicau Mania pada saat pemasangan ring. Jadi ini banyak sekali manfaatnya Sobat Kicau Mania untuk trotolan. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah yang pertama Sobat Kicau Mania, manfaat minyak kelapa ini adalah untuk metode urut Sobat Kicau Mania. Apabila trotolan kalian itu kakinya lemas ya, kurang mencengkram, atau posisi kakinya ini sedikit cedera. Nah ini bisa dioleskan minyak kelapa. Nah, di kalangan kicau mania ini khususnya para peternak burung murai batu Sobat Kicau Mania ya, ada beberapa minyak yang bisa digunakan untuk mengoles atau kita urut ke kaki anakan murai batu, baik untuk urut pada saat cedera atau sebelum pasang ring ya. Jadi memang harus dioleskan minyak Sobat Kicau Mania ini, tujuannya agar kakinya ini tidak mendapatkan cedera. Jadi pemasangan ring itu kan kita tidak tahu karena ukurannya kecil Sobat Kicau Mania, bisa saja tergores dan luka. Ada teman-teman kita juga yang memakai minyak kayu putih Sobat Kicau Mania ya. Itu ada. Kemudian minyak sayur ya, atau sering kita sebut minyak goreng. Kemudian ada juga minyak tawon ya. Dan ada juga yang memakai minyak kelapa seperti ini Sobat Kicau Mania. Namun untuk di konten ini kita akan bahas ya, manfaat minyak kelapa ini sangat banyak sekali Sobat Kicau Mania. Nah tadi yang pertama sudah kita jelaskan Sobat Kicau Mania, bisa untuk metode urut apabila kakinya cedera atau kurang mencengkram. Yang kedua, kalau kita perhatikan minyak kelapa ini membawa nutrisi bagus Sobat Kicau Mania, terutama untuk kulit ya. Kita oles bagian pahanya itu sampai ke kakinya. Nah apabila trotolan ini kakinya luka Sobat Kicau Mania, maka dia akan sulit untuk nangkring karena kakinya ini masih halus, masih lembut Sobat Kicau Mania. Nah minyak kelapa ini bisa digunakan ya untuk mengobati luka atau mengobati infeksi Sobat Kicau Mania. Jangan sampai kakinya ini menjadi infeksi. Nah yang ketiga Sobat Kicau Mania, yang manfaat minyak kelapa ini apabila kita oleskan ya, kita urut bagian paha kemudian bagian kakinya itu sampai ke jari-jarinya, itu memberikan kesan hangat Sobat Kicau Mania ya. Ini bisa melancarkan peredaran darah. Karena minyak kelapa ini Sobat Kicau Mania sering digunakan ya tukang urut untuk ngurut ya, posisi untuk melancarkan peredaran darah atau memar ya, atau bengkak atau kesleo. Nah itu logikanya di sana Sobat Kicau Mania. Jadi sama halnya dengan anakan trotolan ini. Nah itulah manfaat dari minyak kelapa apabila kita gunakan pada kaki anakan murai batu atau trotolan Sobat Kicau Mania. Sebenarnya manfaat minyak kelapa ini banyak sekali Sobat Kicau Mania ya, untuk kesehatan burung bisa. Itu melalui metode makanan ya, metode ekstra puding, itu bisa sebagai pakar racikan. Kalian bisa searching di Google Sobat Kicau Mania, itu banyak situs yang membahas tentang hal ini, terutama untuk burung kicauan ya. Itu bisa diaplikasikan ke makanan, pakan, ekstra puding ya, macam-macam. Nah, kali ini kita membahas untuk kaki anakan trotolan ya. Ini banyak khasiatnya Sobat Kicau Mania, terbukti ya kalau kaki anakan trotolan ini kuat kalau kita mengoleskan minyak kelapa ini secara rutin. Nah, ini sambil saya pasang ring Sobat Kicau Mania. Nah, manfaat lain minyak kelapa ini apabila kita rutin mengoleskan pada kaki, terutama kaki burung murai batu yang sudah berdeker Sobat Kicau Mania ya, atau kaki burung murai batu yang tebal dekernya itu, agar tidak berjamur Sobat Kicau Mania. Karena berjamur itu sifatnya nanti infeksi. Itu kalau untuk murai mapan Sobat Kicau Mania, kalau kita oles rutin ya, itu kakinya juga akan menjadi bersih dan tidak berjamur Sobat Kicau Mania ya. Karena murai mapan itu identik kakinya itu kalau sisinya alias deker itu bisa menyebabkan jamur Sobat Kicau Mania, sehingga terjadi infeksi. Nah apabila kalian menemukan ya, sering kalian melihat di burung kicau, terutama burung murai batu ini, apabila sudah infeksi ya, dikarenakan jamur, kakinya bisa bengkak. Lama-lama kakinya itu akan berdarah ya, akan menimbulkan bengkak, kemudian akan putus. Itu kita pernah alami Sobat Kicau Mania di burung murai batu kita ya. Itu ada kakinya yang bengkak seperti meradang, infeksi dikarenakan jamur, lama-lama putus. Nah itu juga sering terjadi pada burung kicau lain Sobat Kicau Mania ya. Kita pernah juga punya burung masteran ya, kakinya itu bengkak akibat kotoran bakteri dan virus ya. Akibatnya banyak bakteri, kemudian jarinya itu lama-lama bengkak dan putus.
Nah sobat kicau mania, kita sambil mengurut dengan minyak kelapa ini ya, kaki trotolan ini kita sambil pasang ring sobat kicau mania ya. Ini dikarenakan kita sambil masuk ke dalam kandang ini ya, karena kita merasa ini sudah waktunya masang ring ya, langsung saja kita pasang ring ketika anakan murai batu ini sudah turun glodok. Nah sobat kicau mania, untuk video-video kita yang lain tentang pasang ring kalian bisa lihat di video playlist kita ya sobat kicau mania. Di sana banyak sekali pembahasan mulai dari usia 14, 15, 20 hari, 22 hari hingga 30 hari ke atas kita bisa pasang ring ya. Tentu saja dengan metode dan trik dari cara kita masing-masing. Nah sobat kicau mania, kebiasaan kita di lolo indukan memang seperti ini adanya sobat kicau mania ya. Jadi kita memang harus masuk ke kandang, kita tangkap trotolan ini di depan indukannya ya. Jadi indukannya ini memang sudah adaptasi lama dengan kita, jadi kita sudah biasa melakukan hal seperti ini. Nah untuk anakan burung murai batu ini kelihatan tenang ya, karena kita di sini tidak berisik sobat kicau mania ya. Kita melakukannya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Jadi ketika masang ring pun kita harus gerak cepat sobat kicau mania. Kemudian kita setelah selesai pasang ring kita kembalikan lagi ke indukannya. Boleh kita pasang di luar kandang ataupun di dalam kandang seperti cara yang saya lakukan ini sobat kicau mania. Nah ini saya mencontohkan apabila kalian ingin tahu cara pasang ring ya sobat kicau mania ya. Banyak metode dan caranya. Nah sobat kicau mania, kalau untuk kalian yang pemula, ada yang bertanya ke kita kemarin ya di kontennya kita yang sebelumnya, itu bagaimana cara masang ring. Nah seperti inilah contohnya sobat kicau mania, faktanya kita harus masuk ke dalam kandang kalau untuk lolo induk seperti ini. Nah kalau untuk burung murai batu kalian ditakutkan stres ya karena kita tangkap trotolannya seperti ini, itu tidak usah khawatir sebenarnya sobat kicau mania ya. Selagi kita tidak mengganggu indukannya, maka kita akan tetap bisa memasang ring seperti ini sobat kicau mania dan mengembalikan ke indukannya, dan tetap indukannya akan meloloh anakan murai batu ini sobat kicau mania. Itulah faktanya. Nah kemudian ada juga teman kita yang bertanya, apakah bisa om kalau kita pasang ring ketika dia sebelum turun glodok, artinya usia 10 hari, 9 hari, atau 11 hari ya kan, seperti itu sobat kicau mania. Tentu saja bisa sobat kicau mania, cuman yang ditakutkan di sini seperti yang kita bahas sobat kicau mania ya, ketika turun glodok itu kita harus pantau ya, wajib pantau. Nah ditakutkan kalau ringnya sudah terpasang, apabila dia jatuh ya, maka akan menimbulkan cedera yang parah karena ringnya sudah terpasang sobat kicau mania. Dan kenyataan turun glodok ini pasti anakan murai batu ini akan jatuh pada saat belajar terbang atau nangkring. Jadi ketika mereka sudah lancar sekitar 1 hari belajar terbang dan nangkring, barulah kita pasang ringnya. Bukan berarti langsung turun glodok langsung kita pasang seperti itu ya, kita harus lihat dulu, kita pantau. Nah terkadang juga kalau turun glodok dia sudah bagus, nangkring, terbang sudah bagus, itu langsung saya pasang sobat kicau mania, saya pasang ringnya. Seperti yang kalian lihat di video ini sobat kicau mania, inilah contoh nyatanya. Nah kemudian ada pertanyaan terakhir juga ya, akan kita bahas sekalian di video ini sobat kicau mania. Itu ada yang bertanya, om apakah ketika kita pasang ring, apakah indukannya tidak akan mematuk kakinya ya, artinya apakah indukannya tidak terganggu melihat anaknya memakai ring kalau di sistem lolo indukan seperti ini sobat kicau mania. Nah sebenarnya hal itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing sobat kicau mania ya, karena untuk kejadian itu sama sekali kita belum mendapatkan kejadian seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.